kita punya komitmen. Sebab tanpa respon, tanpa tanggapan kita akan anugerah Allah itu, maka anugerah Allah itu menjadi murahan. Cheap of grace, anugerah yang murah. Itu juga saudara sebabnya setelah kita diselamatkan, kita mengenal Tuhan Juru Selamat kita, kita tidak langsung diangkat ke surga jadi anak-anak Allah, jadi malaikat-malaikat Tuhan yang sempurna. Tidak, kita dibiarkan tinggal di dalam dunia untuk waktu tertentu. Karena Tuhan mau membentuk kita agar anugerah itu tidak murah. Anugerah itu diresponi dengan suatu komitmen kita. Saudara, ada satu kata-kata yang baik. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Ia tidak ingin kita seadanya. Itu kata-kata yang baik. Karena kasih Allah, Ia menerima kita apa adanya. Ia tidak menuntut kita banyak hal. Tuhan menerima kita apa adanya. Inilah kasih yang besar. Kasih yang dikatakan Paulus, betapa lebar, tinggi, dalam, panjangnya. Tidak kita bisa mengerti, di luar pengetahuan. Tetapi setelah kita diterima oleh Tuhan apa adanya, Tuhan tidak menginginkan kita seadanya. Tuhan ingin membentuk kita. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Rick Warren pernah mengatakan, keluarga di dunia ini adalah tempat latihan kita menjadi keluarga Allah. Jadi saudara, kita hidup, ketika kita percaya kita masih hidup di dalam dunia, disinilah kita berlatih untuk menjadi keluarga Allah. Kasih Allah yang sesungguhnya sebenarnya bisa dirasakan hanya di dalam komunitas keluarga Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan menempatkan kita di tengah keluarga di dunia ini, dengan suami, istri, anak, orang tua, itu tempat latihan kita menjadi keluarga Allah. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, komunitas masyarakat kita, juga menjadi tempat latihan kita menjadi masyarakat kerajaan Allah. Kenapa kok perlu latihan, saudara? Kenapa tidak Tuhan sulap saja langsung sempurna begitu ya? Justru disitulah anugerah Allah itu sifatnya membebaskan, menghidupkan. Dulu saya pernah menjelaskan, kalau ada istilah dirasuk setan, ya. Adakah orang dirasuk Roh Kudus? Kenapa kok nggak ada? Apa artinya dirasuk? Seorang yang dirasuk setan itu berarti dia dipedai, diikat sama setan. Ya, setan jadi suaranya suara setan, kekuatannya kekuatan setan, kehendaknya jadi kehendak setan. Dia benar-benar dipenjara, diikat, nggak bebas, begitu ya. Itu dirasuk setan. Tapi Roh Kudus bekerja bukan merasuk, membuat kita ini jadi tidak bisa bebas. Kita hanya taunya taat kepada Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pilihan yang lain. Tidak. Tuhan justru membebaskan kita. Ya, istilah yang dipakai oleh Yohanes, kalau Roh Penghibur itu datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin, bukan merasuk. Jadi saudara sekalian, disinilah kita merenungkan bersama
Tuhan mau membentuk kita agar kita tidak seadanya, agar kita bertumbuh menjadi anak-anak kerajaan Allah melalui komunitas-komunitas yang kita hidupi. Ketika Paulus mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya dipenuhi dong. Kalau orang bilang, hatiku penuh sukacita, ya. Jadi sukacitanya itu lebih dominan daripada duka citanya. Dia penuh pengharapan. Jadi pengharapannya itu lebih memimpin dia, ya, lebih kelihatan daripada keputusasaannya. Jadi saudara, kalau ada orang dipenuhi dengan kepenuhan Allah, artinya kuasa dan pimpinan Allah itu lebih dominan, lebih dirasakan daripada pimpinan hawa nafsu daging. Kata Galatia 5, kalau kamu memberi diri dipimpin oleh Allah, maka kamu akan membuahkan buah roh. Tapi kalau hawa nafsu daging memimpin kita, maka menghasilkan satu buah-buah daging. Nah saudara, bila kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bila kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, maka kita akan mampu memahami dan menghidupi kasih Allah yang anugerah Allah itu, dan kita responi dengan suatu respon, ya, kehidupan yang kudus. Kasih tidak bisa dipelajari di dalam keterasingan, tetapi di dalam komunitas. Di dalam komunitas jemaat, di dalam komunitas keluarga, di dalam komunitas masyarakat, disitulah justru kasih bisa bertumbuh. Ketika kita dihadapkan kepada orang-orang yang sulit, kepada orang-orang yang tidak kita inginkan kehadirannya, tetapi kenapa Tuhan menempatkan dia di sekeliling kehidupanku? Oh, pasti Tuhan punya rencana agar melalui dia saya bertumbuh, semakin membuahkan pekerjaan roh. Marilah saudara, kita meresponi firman Tuhan ini dengan suatu komitmen bahwa kita sudah diberikan anugerah kasih yang ajaib, kasih yang besar. Tapi kasih itu, kasih yang benar itu pasti akan membuahkan respon komitmen kita. Amin.